Ya, untuk selanjutnya nanti kita naik lagi satu tahap. Kalau yang pertama kita tadi sudah mencari daerah penyelesaian, kedua mencari himpunan daerah penyelesaian. Nah, nanti untuk yang ketiga dari himpunan penyelesaian atau daerah himpunan penyelesaian itu nanti kita bisa menentukan nilai maksimum dari suatu fungsi. Nah, untuk langkahnya juga sama seperti tadi, sampai pada menentukan daerah himpunan penyelesaian. Nah, tapi nanti ada satu tahap lagi untuk menentukan nilai maksimum itu. Nah, untuk caranya yang awal juga sama. Nanti kita punya 1, 2, 3, 4 ketidaksamaan ya nanti ini. Soalnya tentukan nilai maksimum dan minimum dari f x, y sama dengan 2x min y. Nah, ini namanya adalah fungsi tujuan, gitu ya. Nah, ini namanya adalah fungsi tujuan terhadap fungsi kendala. Nah, fungsi kendala yang ini tadi yang ada apa? Sistem ketidaksamaan itu bisa juga disebut sebagai fungsi kendala. Nah, selanjutnya yang pertama kita selesaikan dulu atau kita tentukan dulu titik-titiknya. Untuk yang ketidaksamaan pertama, x plus y sama dengan 5. Oke, sama seperti tadi. Apa? Buat tabel dulu. X, y. Terus yang paling bawah itu namanya x, y. Sama kayak tadi. X-nya 0. Berarti x-nya 0, y-nya 5. Berarti nama titiknya apa? 0,5. Kemudian untuk menentukan y-nya, x-nya, y-nya 0. Y-nya 0 berarti kita buang y-nya, berarti x sama dengan 5. Berarti titiknya adalah 5,6. Dan ini baru satu. Yang kedua juga sama, kita cari juga apa namanya? X min y kurang dari 3 dengan atau sama dengan 3. Sama x y ini x, y. Ya, kita sama, kita masukkan x-nya 0 berarti y-nya 3 min 3. Nah, ini min y sama dengan 3 berarti y-nya min 3. Berarti titiknya 0,min 3. Kemudian untuk mencari x-nya, y-nya 0. Berarti kalau y-nya 0 kita buang y-nya, berarti x sama dengan 3. Berarti nama titiknya 3,0. Dan kita kolom titiknya tadi ini menyesuaikan, kita buat sama kayak tadi grafiknya. Nanti untuk membuat grafik nanti diusahakan yang besar supaya nanti lebih jelas gambarnya. Nah, yang untuk pertama dulu yaitu namanya apa tadi? Kita peroleh titiknya. Ya. X-nya 0, y-nya 5. Berarti ini ya x-nya 0, y-nya 5. Terus x-nya 5, y-nya 0. Berarti nanti disesuaikan aja di sini. Nah, kemudian kita hubungkan ke titik ini. Nah, ini. Dan kita namakan tadi apa? X plus y kurang dari 5. Kurang dari sama dengan 5. Nah, di sini seperti tadi sama pakai cek lagi. Cek 0,0 maksudnya apa? Kita substitusikan titik 0,0 ini terhadap ketidaksamaan. Berarti nanti x-nya kita ganti 0, ditambah y-nya kita ganti 0 kurang dari 5. 0 tambah 0, 0 kurang dari sama dengan 5. 0 kurang dari sama dengan 5. Benar atau salah? Benar. Maka kita tuliskan benar. Nah, karena di sini benar, maka arsirannya tadi gimana? Mengarah ke titik 0. Nah, yang kedua juga sama, kita punya x min y kurang dari 3, yaitu kita peroleh titik
X-nya 0, Y-nya Min 3. min 3. 3. Itu. Terus yang kedua, X-nya 3, Y-nya 0. Di sini kita kira-kira saja 3, kemudian kita hubungkan ya. Nanti digunakan garis yang lebih tepat. Dan kemudian kita tuliskan namanya tadi apa? X min Y kurang dari sama dengan 3. Kita cek pakai 0,0, berarti X-nya 0 kurangi Y-nya 0 kurang dari 3. Berarti 0 kurang dari sama dengan 3. Benar atau salah? Benar. Kita tuliskan benar. Karena benar berarti yang hasilannya kemana? Mengarah ke 0 atau menjauhi 0? Mengarah ke 0. Nanti mengarah ke titik 0,0. Kemudian ada kendala lagi yang ketiga adalah X lebih dari sama dengan 0. X lebih dari sama dengan 0 berarti X-nya yang positif atau yang negatif? Positif. Kalau positif, X positif, X itu kan ada dua ya, kanan dan kiri. Ini ya, sumbernya kan ini, kanan dan kiri. Tapi kalau positif itu yang kanan atau yang kiri? Kanan. Berarti ngarsilnya ke arah kanan. Terus yang keempat ada Y lebih dari 0. Lebih dari 0 berarti positif atau negatif? Positif. Positif untuk Y itu yang atas atau yang bawah? Atas. Maka arsilannya mengarah ke atas. Ya. Nah sekarang kita kan punya ada berapa wilayah ini? 1, 2, 3. Nah, di mana untuk himpunan daerah penyelesaian di mana? Di 1, di 2, di 3, di mana? 2. Yang 2. Karena 2 itu terkena semua luas. Mengarah ke 2 semua kan. Berarti nanti ini namanya adalah DHP. Nah setelah itu karena kita tadi tujuannya adalah menentukan nilai maksimum dan minimum, tidak berhenti dari sampai sini. Kita harus memperoleh lagi yang namanya selanjutnya adalah titik pojok. Titik pojok itu yang ini kan di HP-nya berbentuk ini ya, segi 5 ini ya. Nah, ini kita gambarkan seperti ini jadinya. Nah itu, segi 5 ini kan mempunyai pojok-pojok ya, sudut-sudut ini. Nah ini namanya titik pojoknya itu. Nah kita kasih huruf aja. Yang sini B, yang sini C, yang sini D-nya. Itu. Nah selanjutnya kita nanti kasih nama. Misal di sini titik pojok. Yang A itu tadi berapa? Jadi kalau 5 di sumbu Y itu namanya adalah 0,5. Berarti X-nya 0, Y-nya 5. Kemudian yang B berapa? Yang B. Nah, B ini kan kita tidak tahu ini berapa. Nah, untuk mencarinya kita bisa menggunakan eliminasi atau substitusi. Nah, yang kita eliminasi yang mana? Yaitu dua garis yang berpotongan, yaitu garis ini ya, ini dan juga ini. Nanti kita sesuaikan dari ini dan ini ya. Nanti pakainya sama dengan X min Y sama dengan 3. Namanya ini X plus Y sama dengan 5. Kemudian kita operasikan karena kita eliminasi ya. Ini dikurangi ini habis karena tujuannya menghabiskan itu. Terus min Y dikurangi Y berapa? Min Y dikurangi Y. Jadi positif. Y min 2 Y. Itu karena min 1 dikurangi 1 karena utang 1, utang lagi 1 berarti utang 2.
Kemudian ini kita kurangkan 3 dikurangi 5 berapa? Min 2. 3 dikurangi 5 berapa? Min 2. Min 2. Y sama dengan min 2 per min 2. Berarti Y sama dengan 1. Dan kita sudah memperoleh Y-nya, jadi kita butuh X-nya. Nah, untuk mencari X kita bisa menggunakan substitusi. Kita sudah punya Y, jadi kita sudah punya persamaan juga. Boleh pakai yang ini, boleh pakai yang ini, terserah. Kita pakai yang ini aja. X min 3 X min Y sama dengan 3. Jadi X, nah, Y-nya kan 1, kita substitusi 1 sama dengan 3. Jadi X sama dengan 3 ditambah 1. Jadi X sama dengan 4. Kita sudah mempunyai X dan Y. Berarti nama titiknya sini adalah 4,1. Ya, terus yang C dan C ini nama titiknya berapa ini C? Di sini 3 ya ini. 3 titiknya 3 berarti di sini disumbu X berarti 3,6. Terus yang D ini D-nya adalah 6,6. Nah, selanjutnya untuk menentukan apa namanya nilai maksimum dan minimum, kita substitusikan X dan Y-nya di ini kepada fungsi tujuan. Itu. Nah, atau kita tuliskan saja di atasnya titik pojok ini ya. Ini namanya adalah F. X, Y sama dengan berapa tadi? 2X min Y. Nanti semuanya kita substitusikan. Nah, ini kan kalau yang depan ini namanya kan X ya, X-nya X, yang sini Y. Nanti kita substitusikan ke sini. Berarti menjadi apa? 2 dikali berapa? 0 dikurangi 5 sama dengan berapa? 2 kali 0 dikurangi 5. Berarti 0 kurangi 5 min 5. Kemudian ini juga sama, 2 dikali 4 dikurangi 1. 2 kali 4 berapa? 8 dikurangi 1 dengan 7. Kemudian yang ketiga, 2 dikali 3 kurangi 0 sama dengan 6 dikurangi 6. Kemudian selanjutnya 0 berarti 2 kali 0 dikurangi 0. 2 kali 0 dikurangi jadi 0. Nah, nilainya ini yang besar itu namanya adalah nilai maksimum, yang paling kecil namanya adalah nilai minimum. Sekarang yang minimum dulu, yang paling kecil berapa ini? Yang paling kecil berapa? Min 5. Nah, 0 kalau sama min 5 itu kecil min 5. Berarti di sini adalah nilai minimum. Kemudian yang paling besar berapa? 7. Maka di sini namanya adalah nilai maksimum. Berarti kalau ditanyakan nilai minimumnya berapa? Min 5. Nilai maksimumnya berapa? 7. Nah, itu untuk pembelajaran pada kesempatan hari ini kita sudah sampai kepada mencari nilai maksimum dan juga minimum. Untuk selanjutnya kita nanti akan belajar bagaimana mengubah atau membuat bentuk matematika dari suatu soal cerita. Seperti itu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.